Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini masih memberikan kesempatan kita bertemu di majelis yang penuh barokah ini. Majelis ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk Anda dan keluarga. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas sebuah tema yang sangat menarik, di mana kita akan membahasnya bersama dengan Ustazah Nasihatul Qairiyah dari Pondok Pesantren Api Asri Tegarrejo, Magelang. Tema yang akan kita angkat di kesempatan kali ini cukup menarik sekali, yakni jilbab, kebutuhan, kewajiban, atau fashion. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Dari ayat tersebut pemirsa, tentunya sudah jelas perintah Allah Azza wa Jalla tentang kewajiban bagi wanita muslim untuk menyembunyikan auratnya, perhiasannya, dengan mengulurkan jilbabnya. Bagaimana penjelasan ayat tersebut, serta bagaimana pemahaman tentang kata jilbab tersebut dalam penerapannya di kehidupan kita. Inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah baik Mas Dimas. Masya Allah. Ya Ustazah, sebagaimana yang kita angkat pada tema pada kesempatan kali ini, yakni jilbab, kebutuhan, kemudian kewajiban atau fashion. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana sejarah pemakaian jilbab ini Ustazah? Apakah kewajiban atau kebiasaan wanita berjilbab baru dimulai pada zaman Islam, atau Allah telah mewajibkan jilbab ini pada kaum sebelumnya? Ya, kalau yang dimaksud zaman Islam ini, Ya. yang dimaksud itu zaman ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, maka zaman sebelum itu yang biasanya kita sebut dengan zaman jahiliyah. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang surat Al-Ahzab ini, ayat 59, Ya. kita harus mengetahui dulu asbabul nuzulnya nih, kenapa sih ayat ini diturunkan gitu. Iya Ustazah. Jadi pada zaman dahulu itu ada suatu pakaian atau suatu sikap kaum perempuan yang menunjukkan bahwa perempuan ini mau diajak nakal dalam tanda kutip. Ya. Kemudian sama Allah disuruh memakai jilbab. Lah ukurannya jilbab ini surat Al-Ahzab ini, dzalika adna ayyurafna fala yu'dain. Jadi jilbab itu sebagai simbol, di mana dengan simbol ini perempuan ini mudah dikenali. Setelah dikenali maka perempuan tidak disakiti atau tidak diganggu seperti itu. Jadi pakaian ini sebagai simbol bahwa perempuan ini tidak mau diajak nakal dalam tanda kutip. Ini sih yang pokok sebenarnya. Kemudian sebagian dimaknai atau ditandai dengan jilbab. Jadi tujuan jilbab itu ya adna ayyurafna, mereka dikenali bahwa mereka ini perempuan yang afifah, yang menjaga, yang tidak mau diajak untuk zina. Kemudian dengan itu maka fala yu'dain, tidak disakiti dan tidak diganggu seperti itu. Masya Allah. Jadi dengan turunnya surat Al-Ahzab tadi, ini justru melindungi wanita ya? Iya. Dengan berjilbab juga melindungi wanita ya? Benar sekali, Mas Baik, Dimas. Ustazah. Kira-kira Ustazah, seperti apakah model atau bentuk jilbab yang memenuhi standar kesyarian? Nah, sebenarnya apa tujuan sih wanita diwajibkan memakai jilbab? Kalau berbicara tentang standar kesyarian, pada dasarnya Islam tidak menentukan model nih, tidak menentukan model pakaian wanita, misalnya harus berwarna putih, harus gamis, harus ini, harus itu, tidak. Tidak ya? Selama pakaian itu menutup aurat dan tidak menimbulkan fitnah, tidak ada persoalan. Oh begitu. Akan tetapi para ulama memberikan kriteria ya? Berpakaian bagi kaum perempuan. Sebagaimana dalam tafsir Sya'rawi ada nih dijelaskan, wasyurito filibasil mar'ah asyariyyi alla yakuna syifan wala wasifan wala mulfitan lin nadori. Jadi disyaratkan bagi pakaian perempuan ini
yang menutup aurat, yang tidak ketat atau tidak menggambarkan lekuk tubuhnya. Oh iya, oke. Dan yang multafitan lin nadhari, yang tidak menarik perhatian, khususnya perhatian lawan jenis gitu kan ya. Yang penting kriteria ini terpenuhi, maka bisa disebut syar'i seperti itu. Begitu ya? Iya. Oke. Jadi tadi disampaikan bahwasanya tidak ada standar kesyarian ya. Lantas ada juga kelompok tertentu yang mengatakan jilbab saya ini syar'i loh, ya. Yang itu, aduh, diragukan, apalagi yang itu, gitu kan. Seperti apa sebenarnya kita menanggapi terkait dengan kesyarian dari sebuah jilbab ini, Ustazah? Ya, jadi memang ada yang seperti itu ya. Ini syar'i nih, yang ini tidak syar'i, soalnya bentuknya seperti ini, bentuk jilbabnya seperti ini. Sebenarnya kita jangan termakan nih dengan kata-kata syar'i. Nanti ini bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum bisnis gitu, pakaian syar'i gitu kan. Nah, sebenarnya jangan terpaku pada kata-kata syar'i gitu. Tetapi karena lebih ke yang tadi yang sudah kita bicarakan, bahwa Islam kan tidak menentukan model, harus ini, harus itu, enggak. Yang penting kriteria tadi terpenuhi, ya itu disebut syar'i, seperti itu. Masya Allah, seperti itu. Jadi kita memang harus mengetahui apa dari tujuan jilbab tersebut. Iya, kita harus mengetahui dulu tujuan berjilbab itu untuk apa sih gitu. Ya. Bukan hanya untuk berfashion aja ya. Iya. Oke, Ustazah, apa sih sebenarnya konsekuensi yang ditetapkan oleh agama kita bagi wanita yang tidak menggunakan jilbab dalam kesehariannya? Oke, kalau konsekuensinya jelas. Kalau wanita kok tidak berjilbab, berarti tidak memenuhi kewajiban. Kalau tidak memenuhi kewajiban berarti berdosa, seperti itu kan ya? Oke. Masya iya, Allah. seperti itu. Seperti itu ya. Jadi ketika wanita tidak berjilbab berarti mereka tidak memenuhi kewajibannya. Iya, karena kewajiban bagi seorang perempuan itu antara berjilbab apa tidak gitu. Ketika dia tidak berjilbab berarti tidak memenuhi kewajiban. Kalau tidak memenuhi kewajiban berarti kena hukum dosa. Dosa begitu, begitu ya. Waduh, sayang sekali kalau gitu pemirsa yang mungkin sampai saat ini belum menggunakan jilbab, hendaknya segera untuk berjilbab ya. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Ustazah kali ini. Tentunya kita mulai memahami tentang makna jilbab serta dasar-dasar diwajibkannya pemakaian jilbab bagi wanita muslimah. Nah, fenomena yang muncul di akhir-akhir ini terutama di kalangan wanita Islam di Indonesia adalah fase atau frase hijab yang pemakaiannya disebut hijaber dan jilbab fashion yang pemakaiannya disebut jilbab. Nah, menarik bukan? Seperti apa perbedaan dan juga bagaimana pandangan Islam terhadap hal ini? Jangan kemana-mana, kita akan kembali membahasnya bersama Ustazah. Sesaat lagi tetap di Kalam Ramadan. Menjanjikan hati, meraih ridho ilahi.